1, ilmu hingga kamu meraih iman. 2, amal soleh, kamu kerjakan perintahnya, kamu tinggalkan larangannya. Dengan itu kamu menjadi perempuan berkelas. Kita buat surga di dunia ini. Amilus salihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang selamat wa amilus salihat. Beriman dengan landasan ilmu kamu tuh sampai bikin kamu kenal sama Allah Subhanahu wa taala, sampai kamu bikin faham siapa Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupanmu. Dialah sang pengendali, dialah sang pemilik hidupmu, sang pemberi rizki. Itu 1 harus kamu punya ilmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ilmu harus kamu pelajarin sampai bikin kamu ngerti caranya sholat, bikin kamu faham caranya ibadah, bikin kamu faham caranya ngatur hati, bikin kamu faham siapa yang semestinya dicintai. Nih saya kasih tahu, hati yang sudah dimasuki cahaya ilmu akan menjadi hati yang tahu siapa yang seharusnya dia cintai. Hati yang salah-salah mencintai berarti dia hati yang belum bercahaya. Saya mah ngerti banyak ilmu sih, tapi gimana ya, cinta itu begitu besar dalam hati saya. Siapa yang kamu cintai? Suami orang? Ustazah, jika rasa ini haram, kenapa ia begitu besar dalam hati saya? Bukankah cinta ini dari Allah juga, Ustazah? Lah, nyalahin Allah. Kamu ngerjain dosa terus kamu nyalahin Allah. Kedurhakaan macam apa yang sudah kamu lakukan itu? Hati-hati. Hati yang bercahaya faham siapa yang semestinya dia cinta. Semoga ilmunya jadi cahaya buat hati kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sekalian, ini saya cerita sedikit mengenai ilmu ini ya. Ada orang mengidolakan Sayyidina Umar, sampai habis-habisan Sayyidina Umar. Di mana aja Sayyidina Umar ada, dia pasti tuh di soft terdepan. Dia setiap kali ngeliat Sayyidina Umar, pokoknya tersepona. Dia kalau lihat Sayyidina Umar tuh kayak yang udah deh. Besok-besoknya juga begitu. Setiap kali dia diam sendiri kebayang Sayyidina Umar. Mau tidur kebayang Sayyidina Umar. Bangun tidur kebayang Sayyidina Umar. Satu waktu Sayyidina Umar ngelihat dia ini, pemuda. Sayyidina Umar panggil, sini. Bawa masuk ke rumah Sayyidina Umar. Diapain? Diajarin. Dikasih tahu tentang Allah. Diceritakan tentang Rasulullah. Sayyidina Umar kasih tahu tentang Allah dengan caranya Sayyidina Umar. Dikasih faham siapa Allah dalam hidupnya. Terus berjam-jam Sayyidina Umar bersama dengan orang tersebut. Bu, tapi ini tentang Sayyidina Umar, Bu ya, ilmunya murni langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Umar yang ngasih tahu tentang Allah langsung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang ngasih tahu tentang Allah langsung Allah Subhanahu wa taala. Tentu nggak sama dengan ulama-ulama zaman-zaman sekarang. Meskipun alhamdulillah zaman sekarang sekalipun kita masih punya ulama-ulama soleh-soleh yang bisa bawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Ustazah, ala kulli hal itu maksudnya apa sih? Pokoknya gitu. Pokoknya nih Bu nih, Sayyidina Umar sampein kepada dia nih tentang Allah Subhanahu wa taala. Udah tuh. Ibu-ibu sekalian, habis hari itu dia tetap cinta kepada Sayyidina Umar. Tapi dengan cinta yang berbeda. Dia tidak harus ada di barisan depan. Dia nggak harus memandang Sayyidina Umar dengan pandangan mata. Dia sekarang lebih suka mendengarkan Sayyidina Umar dengan telinga batinnya. Dengan telinga hatinya. Hingga kemudian orang-orang pada bilang, tuh sekarang nggak kayak dulu lagi tuh dia, nggak ngidolain Sayyidina Umar lagi tuh dia, nggak segitunya cintanya sama Sayyidina Umar. Satu waktu dia ditanya sama orang, apakah sekarang cintamu kepada Sayyidina Umar berkurang? Dan dia jawab ucapannya, dengerin nih ilmu kalau udah masuk di hati seseorang, udah enggak segitunya ama yang nyampein, udah nyampe kepada yang disampaikan, udah nyampe ke tujuan. Dia bilang, ba'dama arafta rabba Umar fala ahtaju ila Umar. Sesudah saya kenal Tuhannya Umar bin Khattab. Oh mohon maaf ya, mohon maaf, saya ada keliru sedikit ceritanya. Teman-teman saya sekalian, nih untung kelirunya sekarang, kalau enggak saya susah setengah mati nih mau benerinnya. Alhamdulillah Allah kasih ingat ceritanya sekarang. Teman-teman saya sekalian, orang kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar, orang cerita sama Sayyidina Umar, Sayyidina Umar inget gak tuh mau pemuda yang itu tuh, yang dulu-dulu selalu aja di sofa yang paling depan? Iya kata Sayyidina Umar, ingat saya. Yang ada tai lalatnya sebelah saya. Ah itu dia Sayyidina Umar. Kenapa tuh? Kata Sayyidina Umar, dia sekarang sudah nggak lagi mengidolakanmu wahai Umar. Sayyidina Umar menjawab, ba'dama arafta rabba Umar fala ahtaju ila Umar. Bukan, dia bukan sedang tidak lagi mencintai Umar, akan tetapi sesudah dia kenal Tuhannya Umar, dia tidak lagi memerlukan Umar. Bu, terkadang nih kita cari ilmu, ada seseorang yang membuat kita, dia nih guru saya. Akhirnya kita cinta. Kayak tadi tuh, memandangnya dengan terpesona. Nih Bu, saya lagi ceritain tentang diri saya. Ketika saya belajar berguru kepada guru-guru saya kayak gitu. Saya sering jatuh cinta sama guru saya. Dalam artian positif, jangan dikira mau jadi istri kedua, kagak. Enggak. Tapi saya sampai cinta banget gitu. Kayak yang ya Allah, ini orang hadiah banget dalam hidup saya ya Allah. Darinya saya mengenalmu ya Allah. Ibu-ibu saya sekalian, sampai kemudian waktu berjalan. Ketika pada akhirnya saya tahu nih yang mana tujuan, yang mana jalan.
Saya cinta guru saya, tetap saya cinta. Saya tetap memandangnya dengan linangan air mata. Tetap. Saya tetap menganggap beliau adalah cahaya dalam hidup saya. Akan tetapi saya lebih suka mendengarnya lewat mata batin saya, lewat telinga batin saya, dan mendengarnya lewat pandangan mata hati saya. Enggak harus yang kayak desek-desekan, datang dari malam. Apalagi pakai ninggalin keluarga. Suaminya seminggu nggak dikasih makan apa-apa. Tiap hari ngeliat ada tulisan yang ditempelin di kulkas. Nasinya udah siap, telurnya tinggal ceplok ya. Jangan gitulah. Enggak gitu, enggak gitu. Alhamdulillah kita sekarang berada di zaman seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu mudah menuntut ilmu, gitu ya. Kita belajar dari para ulama-ulama. Kalau kita bilang, wah nih benar-benar bisa nyampein kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu, mulailah berjalan. Bu, kendaraanmu sehebat apapun, secepat apapun, tidak akan bisa menyampaikanmu ke tempat tujuan jika tidak mulai kamu hidupkan, jika tidak mulai kamu kendarai. Wih, ini cepet banget nih mobil saya nih, ganti saya nih, mobilnya keren banget dah. Terus kamu mau kemana sebenarnya? Ke Surabaya nih, saya lagi dicari mobil nih. Habisnya itu kemudian, kok kamu nggak berangkat ke Surabaya? Oh, ganti mobil. Kenapa gitu? Ada yang lebih cepet. Kayak gitu tuh keadaan orang-orang yang ngaji doang tapi nggak diamal-amalin. Ilmumu itu cahaya, betul. Akan tetapi nggak jadi apa-apa kalau kamu tidak mempraktekannya dalam kehidupan. Dipakai ilmunya. Kamu udah tahu sholat, kamu udah tahu berjamaah sholat 27 kali lipat. Kamu udah tahu saat paling indah antaramu dengan Allah adalah saat sepertiga malam terakhir. Tahu dari kapan itu? Tahu dari zaman dulu bukan? Tapi siapa di antara kita yang sesudah mendengar hal itu kemudian sungguh-sungguh bangun di waktu malam mengerjakan beberapa rakaat sholat sunnahnya, tengadah tangannya, ya Allah terimalah aku. Ilmu betul. Tapi yang kedua, wa amilus solihat, kerjakan amal soleh. Kamu pengen jadi perempuan berkelas, kamu pengen jadi perempuan yang memiliki nilai, maka sesudah kamu pelajari ilmunya, amalkanlah. Nggak ada bu, nih saya kasih tahu, nggak ada ceritanya orang sampai di ilmu yang membuat dia nggak perlu ibadah. Saya kasih tahu aja nih, ya, nggak ada ceritanya ada orang nih, kok dia nggak sholat, dia mah udah nggak wajib lagi sholat. Nggak ada ceritanya tuh. Saya kasih tahu orang yang nggak wajib sholat, itu cuma 2 orang bu. Satu, orang yang mati
Begitu kamu mati nih, kamu udah nggak wajib sholat lagi. Itu satu. Sama yang kedua, orang yang gila. Jadi selagi kamu masih hidup dan kamu nggak gila, maka jangan tinggal sholatmu. Jalanmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Pengen jadi perempuan berkelas, jangan tinggal ibadah. Jangan tinggal kewajibanmu kepada Allah. Sholatmu benahi, Bu. Sholatmu benahi. Gak ada ceritanya orang, dia udah jadi wali, ini udah sampai sama Allah, jadi dia gak perlu sholat subuh. Dia udah sholat subuh di Mekah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, enggak ada ceritanya begitu. Kamu diwajibkan sholat di sini, ya di sini kamu mesti mengerjakan sholat. Ibu saudaraku sekalian, ini biar jelas juga nih ya, saya ceritain. Saya mau banyak ceritanya Bu, tenang aja. Ustazah kok nggak lupa ya Ustazah ya, banyak cerita Ustazah gitu. Ibu nggak tahu aja, yang saya lupa lebih banyak lagi Bu. Pagi udah tua-tuaan gini nih, Allah ya Allah. Ini cerita salah satu dari yang pernah diceritakan guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ceritanya gini, ada seorang santri, seorang murid, nggak di pesantren tapi maksudnya berguru kepada seorang guru gitu. Dia tuh waktunya ngaji ba'da maghrib ke isya. Jadi sebelum maghrib tuh dia udah jalan tuh, udah jalan pergi majelis, pergi ke masjid, dia hadir di situ dari maghrib, kemudian habisnya maghrib nerima ilmu dari gurunya, habisnya nerima ilmu dari gurunya, datang isya, sholat berjamaah isya, habis selesai itu dia selesai tambahin witir-witir beberapa rakaat terus pulang. Tiap hari dia kayak gitu, selain dari waktu-waktu yang lain. Istiqomah sampai bikin setan sebel. Ibu nggak tahu setan tuh suka sebel sama orang-orang yang istiqomah. Ibu ya, ada aja gitu. Ibu-ibu juga nih kadang-kadang udah siap-siap Ustazah mau majelis, terus ada aja gitu Ustazah. Itu kadang-kadang juga tuh setan nggak suka keistiqomahan kita. Tapi kalau urusannya itu yang nyegah adalah suami karena dia minta untuk jangan pergi, udah jangan pergi Bu. Mesti jelas nih ya, mana yang prioritas dalam kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian, nih sip muda ini nih, setan sebel aja sama dia nih istiqomah. Satu waktu Bu, dia habis selesai majelis, habis selesai sholat maghrib nih, dia berasa perut dia mules. Jadi dia pun keluar dari masjid, pamitan keluar dari masjid. Waktunya dia mau balik lagi ke majelis, disamperin sama orang. Dia bilang, Dek, dia nggak tahu nih yang nyamperin nih setan. Ustazah ada gitu Ustazah, setan nyerupain manusia. Ada terkadang kalau setannya itu udah susah buat ngegodain hati seseorang. Jadi kalau masih kayak kamu nih, kamu nggak usah takut sama setan. Nggak akan setan ada nyerupain orang itu, nggak ada. Nggak usah khawatir ya. Tadi saya lihat setan, nggak ada itu, nggak ada. Tapi emang beneran loh Ustazah, saya suka ngelihat gitu sekelebatan. Kamu salah lihat aja. Tapi bukannya ada Ustazah jin, iya jin ada. Tapi kamu juga nggak usah takut sama jin. Saya kasih tahu teman-teman, kita nih kan, kalau lagi sakit, kalau lagi ini suka kadang-kadang ngerasain sesuatu yang nggak sesuai merasanya, kayak makanan manis jadi pahit gitu kan Bu. Jin itu kalau lagi lemah atau kalau lagi ada masalah, dia kemudian kelemahannya itu membuat dia tampak di hadapan manusia. Jadi kamu harus tahu, jin yang menampakkan diri itu pasti adalah jin yang sedang lemah, entah karena sakit, entah karena sedang ada masalah. Jadi kalau ada jin menampakkan diri sama kamu, daripada kamu lari, mendingan kamu tanya lagi ada masalah apa ente. Nggak usah takut,
Sama yang begituan nggak usah takut. Nih ibu-ibu sekalian, jadi nih dia disamperin sama orang, dia bilang, "Dek, ada yang biasa ngaji di sana itu kan sama syekh ini." "Oh iya betul. Kamu sekarang mau ngaji di sana?" "Heeh." "Dek, kamu kan pernah tuh diceritain tentang surga." "Iya." "Pengen nggak lihat surga?" "Pengen." "Yuk." "Pengen lihat surga?" "Heeh." "Ikut yuk." "Surga kan? Kamu mau kasih saya lihat surga?" "Heeh." "Ayo." Bu, dia diajak jalan-jalan lihat surga. Beneran lihat surga. Wah, ada sungai-sungai, ada bidadari cakep-cakep, ada pemandangan-pemandangan indah, ada gedung-gedung yang indah-indah, istana mewah-mewah, megah-megah. Sampai datang waktu Isya, dia bilang, "Nih sekarang udah Isya, kita harus keluar." Dia bilang, "Ayo." Keluar bu, kedengaran adzan Isya, kemudian dia pun keluar. Dia ngerasa udah punya keramat bisa ngelihat surga. Dia nggak cerita-cerita sama siapapun tuh hari. Dia simpen aja, takut kalau diceritain ntar dia kenikmatannya hilang. Terus dijanjiin, "Besok kalau kamu mau lihat surga lagi di sini ya, ba'da maghrib." Oh iya. Besokannya nih ba'da maghrib dia keluar dari masjid yang mestinya dia mendengarkan ilmu. Dia keluar. Akhirnya ibu-ibu sekalian, dia ketemu lagi tuh sama tuh orang kemarin, dibawa lagi liatin surga. Udah tuh. Begitu adzan Isya, balikin lagi. Di jalan situ lagi dia. Jalan lagi sholat Isya, kemudian pulang. Hari ketiga kayak gitu lagi. Hari keempat gurunya liatin dia nih, waktunya maghrib. Pergi lagi nih. Hari ketiga diliatin. Hari keempat habisnya Isya, panggil sama gurunya. "Ta'al ya waladi." "Nak sini nak." Habis Isya. "Iya Syekh." "Kamu tadi habis maghrib kemana?" "Kemana kamu tadi jalan habis maghrib?" "Dah, Syekh kayaknya nggak perlu deh saya ceritain Syekh. Muridmu ini udah sampai Syekh, udah nyampe nih, udah punya keramat bisa lihat surga, gimana gak nyampe?" Kata sayanya, gimana coba ceritain sama saya." "Saya takut kalau saya cerita nanti saya ujub Syekh." "Enggak, ceritain. Saya kan guru kamu, saya harus tahu kondisi kamu, keadaan kamu." "Jadi begini Syekh, kemarin itu," ceritain tuh urusan yang kemarin itu. "Oh gitu nak." "Heeh." "Nak, kamu percaya sama saya kan? Saya guru kamu kan?" Iya Syekh, kau guru saya pastinya." "Nak, kamu percayaan sama orang itu atau sama Nabi Muhammad?" "Iya sama Nabi Muhammad lah Syekh, sama Nabi Muhammad." "Nak, Nabi Muhammad bilang, idza marartum biryadil jannah farta'u." Kalau kamu ngelewatin kebun surga, hadirlah. Ditanya sama Nabi, "Apa kebun surga wahai Rasul?" "Taman ilmu, majelis ilmu, majelis zikir." Ketika kamu ingat Allah, ketika kamu berzikir menyebut nama Allah, ketika kamu hadir di satu majelis dan itu membuatmu ingat sama Allah, disitulah namanya taman surga. Ada seseorang yang mengatakan taman surga yang lain yang membuatmu tidak menghadiri taman surganya Nabi Muhammad, berarti taman surganya siapa tuh? "Tapi ini beneran surga Syekh,
Saya lihat bidadari, saya udah tahu sekarang tampangnya bidadari kayak gimana. Saya udah lihat sungai-sungainya, Syekh. Kata saya gini, oke, sekarang gini aja. Tar, kamu kalau diajakin pergi ke surga lagi, yaudah kamu jalan. Tapi nanti nih, begitu kamu dibilangin suruh keluar dari surga karena udah datang waktu Isya, kamu bilang, oh gah, saya nggak mau keluar. Jangan mau keluar. Bilang aja orang kalau udah masuk surga nggak mau keluar lagi. Orang masuk surga mana Bu yang mau keluar lagi? Ibu ya, orang kalau udah masuk surga nggak ada Bu yang mau keluar lagi. Baik Syekh, si murid ini tetap kekeh bahwa yang dia lihat itu adalah surga. Jadi malamnya saat habis selesai sholat maghrib, dia keluar, ketemu tuh sama si yang tadi itu. Kemudian dia bilang, ayo kita lihat surga, ayo lihat nih Bu surga. Kedengaran adzan maghrib, adzan isya. Ayo sekarang waktunya kita keluar, ogah. Ayo kita keluar nih, ini udah waktunya kamu keluar. Enggak mau saya. Ayo cepetan keluar, ogah. Ayo buruan keluar. Enggak ada ceritanya. Orang kalau udah masuk surga nggak mau keluar lagi. Pokoknya saya nggak mau keluar. Cepetan keluar. Enggak mau keluar. Keluar. Enggak mau. Keluar. Enggak. Tiba-tiba gelap semuanya. Dan dia ada di gundukan sampah. Ternyata yang dia lihat hanyalah fata morgana. Ternyata yang dia lihat bukan kenyataan sesungguhnya. Jadi Bu, jangan mau dikelabuhi, jangan mau dikelabuhi. Jalan surga itu kita tempuh, bukan kita nikmati sekarang, bukan. Bukan. Kita berbuat buat surga di dunia ini. Amilus salihat kata Allah Subhanahu wa taala. Orang selamat wa amilus salihat. Beriman dengan landasan ilmu kamu tuh sampai bikin kamu kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kamu bikin faham siapa Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupanmu. Dialah sang pengendali, dialah sang pemilik hidupmu, sang pemberi rizki. Itu satu, harus kamu punya ilmu yang membuat kamu beriman dengan hakikatnya iman. Kemudian yang keduanya wa amilus salih. Kerjakan amal soleh, kerjakan sholat, baca zikir, baca sholawat, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terus kamu nggak sholat, terus kamu bilang Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Bu, ibu bayangin ya, diri ibu nih yang suka sholat subuh kesiangan, ada duhur nggak keburu, ada asarnya udah kemagriban, ada kadang nih takut nggak keburu asar, asarnya saya duluin aja barengan sama duhur. Ada yang pernah begitu? Kalau kamu sedang dalam perjalanan panjang lebih dari 82 km nggak apa-apa, emang syariat memperbolehkan. Tapi timbangan pergi ke pasar Tenabang, sholat kamu jamak-jamak tuh gimana ceritanya? Daripada nggak keburu ustazah, lah nggak keburu karena apa? Maksud kamu nggak keburu sholat tuh karena apa? Karena apa? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukankah hidupmu adalah untuk ibadah? Lah kok kamu sampai nggak keburu sholat tuh karena apa? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu nih asarnya nggak keburuan, kemudian maghribnya keisyaan, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan,
Terus kamu bilang Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Yang penting tuh beriman, Tuhan kita Allah. Nabi kita Nabi Muhammad, tenang aja, urusan ibadah mah sholat tuh nomor 2. Maksudnya dia dari rukun Islam. Ibu-ibu seriku sekalian yang saya muliakan, nih yang kayak begini kamu bayangin aja, kamu bayangin, kamu punya anak nih, terus kamu bilang, nak makan. Oh enggak, saya makan mah. Ditumpahin tuh makanan. Mama makan baik, mama makan baik. Makanan yang kamu udah bikin ditumpahin sama dia. Nak bersihin makanannya. Enggak mau. Ayo cepetan bersihin makanannya. Oh enggak. Enggak mau bersihin makanannya. Kamu mau pukul ya? Oh, mama makan baik, mama makan baik. Sebel nggak kamu mau modelan kayak begini? Tiap hari kayak gitu. Lama-lama kamu pukul nggak nih anak? Kamu pukul. Apalagi kalau udah urusannya yang gede-gede, teman-teman saudaraku sekalian. Apalagi kalau urusannya udah yang besar-besar, bukan hanya sekedar menumpahkan makanan. Tapi misalnya kamu larang dia buat pacaran, dia pacaran, mana sama suami orang lagi. Habis itu dia hamil di luar nikah. Terus dia bilang, mama kan baik, mama kan baik. Kayak apa kamu rasanya sama dia? Keluar kamu dari rumah sini. Bukan begitu? Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kewajiban kepadamu teman-teman. Kerjain. Allah larang kepada kamu. Larangan-larangannya tinggalin. Jangan kemudian kamu bilang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Enggak gitu ceritanya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Betul, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi wa rahmatullahi garibun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat buat hamba-hambanya yang selalu berbuat kebaikan. Kalau kamu berbuat kebaikan, rahmat Allah dekat denganmu. Tapi kalau kamu melanggar aturan-aturan Allah, kamu tinggalkan kewajiban-kewajiban, maka kamu jauh dari rahmatnya Allah. 1. Ilmu hingga kamu meraih iman. 2. Amal soleh. Kamu kerjakan perintahnya, kamu tinggalkan larangannya. Dengan itu kamu menjadi perempuan berkelas.